Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Angkatan 2019 akan membahas mengenai sistem imun. Seperti kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi kasus pandemi virus COVID-19 yang mewabah di berbagai negara, termasuk di negara kita. Selain mencuci tangan dan melakukan karantina diri di rumah, agar tidak terpapar virus ini, kita harus memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang kuat. Hal ini sangat penting, mengingat para pasien yang berhasil sembuh dari virus corona memiliki sistem imun yang bagus. Namun, sebenarnya sistem imun itu apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas pengertian sistem imun, fungsi sistem imun, mekanisme pembentukan kekebalan tubuh, faktor yang mempengaruhi sistem imun, dan gangguan pada sistem imun. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian sistem imun. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Bahasan selanjutnya yaitu fungsi sistem imun. Nah, setelah mengetahui pengertian sistem imun, maka kita perlu mengetahui fungsi dari sistem ini, yaitu mempertahankan tubuh dari serangan patogen, misalnya virus dan bakteri. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. Ternyata sistem imun sangat berperan penting bagi tubuh kita ya. Jika tidak ada sistem imun, maka tubuh akan sangat mudah diserang oleh bakteri, virus, parasit, dan berbagai patogen berbahaya lainnya. Setelah membahas fungsi sistem imun, lalu bagaimana mekanisme pembentukan kekebalan tubuh itu? Tubuh kita memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah, dan pertahanan spesifik atau adaptif. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu. Sedangkan antigen adalah zat yang bisa memicu kekebalan tubuh untuk bekerja. Anggota dari pertahanan non-spesifik ada kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi. Kulit merupakan pertahanan pertama tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit, kita memiliki pertahanan kedua, yaitu membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi. Mereka berperan sebagai pertahanan kimiawi dan mekanis yang akan mengeluarkan bahan kimia. Dan kalau diperlukan, mereka juga bisa memakan patogen yang masuk ke tubuh kita loh. Kalau kulit kita gatal, bentol-bentol, bengkak, bernanah, dan demam, itu merupakan tanda bahwa sedang terjadi perang antara patogen dengan pertahanan tubuh non-spesifik dalam tubuh kita. Lalu, kalau patogennya ternyata kuat banget dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, patogen ini harus melewati garis pertahanan tubuh yang ketiga, yaitu pertahanan spesifik. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik itu contohnya ada bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Pertahanan spesifik ini mampu mengenal benda asing karena memiliki kemampuan untuk mengingat kembali antigen tertentu.
Benda asing yang pertama kali masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan sensitisasi atau reaksi tubuh yang menjadi lebih responsif. Sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, maka akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, pertahanan spesifik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu imunitas yang diperantarai antibodi dan imunitas yang diperantarai sel. Imunitas yang diperantarai oleh antibodi disebut imunitas humoral, yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T aktif yang secara langsung menyerang antigen. Tubuh dapat dengan cepat merespon infeksi suatu kuman penyakit apabila di dalam tubuh sudah terdapat antibodi untuk jenis antigen tertentu. Antibodi merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Lalu, bagaimana antibodi dapat terbentuk dalam tubuh? Berdasarkan cara mendapatkan imun atau kekebalan, dikenal dua macam kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif terjadi jika seseorang kebal terhadap suatu penyakit setelah diberikan vaksinasi dengan suatu bibit penyakit tertentu. Nah, kekebalan aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami terjadi jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas akan memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Sedangkan kekebalan aktif buatan merupakan hasil vaksinasi dengan cara memasukkan patogen tertentu yang sudah dilemahkan sehingga tubuh menjadi kebal. Jenis kekebalan yang kedua yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif terjadi jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Sama halnya seperti kekebalan aktif, kekebalan pasif juga terbagi menjadi dua macam, yaitu kekebalan pasif alami yang terjadi melalui pemberian ASI dan saat imunoglobulin ibu masuk ke plasenta. Sedangkan kekebalan pasif buatan merupakan kekebalan yang terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum. Mari kita ketahui faktor yang mempengaruhi sistem imun. Selanjutnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sistem imun. Beberapa faktor tersebut seperti stres, usia, siklus tidur, olahraga, dan nutrisi. Apakah sistem imun dapat mengalami gangguan? Ayo kita lihat. Lalu, ada kalanya sistem imun bisa saja mengalami gangguan atau kelainan. Di antaranya, yang pertama ada hipersensitivitas atau lebih dikenal dengan alergi. Kondisi ini terjadi ketika adanya peningkatan sensitivitas terhadap antigen tertentu. Gejala reaksi alergi dapat berupa gatal-gatal, ruam kemerahan di kulit, atau kesulitan bernafas. Gangguan kedua yaitu penyakit autoimun, di mana adanya kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Gangguan yang ketiga yaitu imunodefisiensi. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Jadi, kita sudah mempelajari banyak hal ya tentang sistem imun, mulai dari pengertian, fungsi, mekanisme, faktor, dan tentang gangguan pada sistem imun. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.